Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 10 ini beranggotakan Emi Kristina BRH, Hafid Fahnel, dan Muhammad Fadil Iqbal. Saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu pengertian etika. Etika merupakan sebuah sistem mengenai standar moralitas atau nilai. Etika juga merupakan cara pandang terhadap sebuah standar moral atau nilai tertentu. Etika merupakan studi mengenai bahasan tentang moral dan pilihan. Untuk sampai pada tahap penerapan moralitas dalam pengambilan keputusan, maka manajer perlu memahami faktor-faktor atau aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku yang beretika dan tidak beretika. Namun, sebelum lebih jauh, pembahasan tentang etika dalam kajian pengambilan keputusan akan dilihat dari kacamata disiplin manajemen dan perilaku organisasi. Baik, selanjutnya, pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi dasar utama perlunya mempelajari pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu untuk meningkatkan kualitas diri dan karir pengambil keputusan. Maksudnya adalah dengan kualitas diri dalam mengambil keputusan otomatis menjadi suatu prasyarat mutlak bagi seseorang lebih ideal diletakkan pada fungsi-fungsi kerja yang bersifat kebijakan atau keputusan. Sebab di tingkat staf kebijakan lebih sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan pemahaman teori dan praktek pengambilan keputusan yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula. Dan untuk pengambil keputusan yang baik, idealnya adalah orang-orang yang menjadi motor pembawa arah perusahaan. Yang kedua, untuk peningkatan efisiensi. Keputusan yang baik pasti mempertimbangkan dari segala sudut keefektivitasannya, baik dari segi kualitas hasil, waktu pencapaian, implementasi bagi orang-orang yang terkait, sehingga didapatkan keefisienan dalam proses. Efisiensi ini akan mampu dilakukan pada keputusan yang baru dan evaluasi berbagai keputusan yang lama untuk menghindari berbagai keputusan-keputusan yang tidak berdasar atau telah usang. Tujuan efisiensi ini hanya efektif dilakukan jika mempunyai dasar teori dan praktek pengambilan keputusan yang baik. Dan yang ketiga adalah untuk peningkatan produktivitas perusahaan. Produktivitas akan meningkat jika ditunjang dengan input yang rendah, didukung proses yang inovatif, kreatif, efektif, dan cara-cara kerja baru akan menghasilkan output yang besar, atau dapat disebut output besar adalah nilai produktivitas besar yang dicapai. Produktivitas yang besar akan memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal pula. Bahwa input, proses, dan output tersebut dapat dicapai tenang harus didukung dengan keputusan yang akurat dari modal pengetahuan terhadap teori dan praktek tentang pengambilan keputusan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Pandangan organisasi terhadap pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan menghasilkan perwujudan nyata melalui sejumlah konsep ekonomi dan manajemen kontemporer. Konsep tanggung jawab sosial ini sendiri sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekitar memperhatikan kesejahteraan pemilik dan pengelola organisasi dan masyarakat. Tanggung jawab sosial juga menandakan bahwa para pengambil keputusan harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil terhadap lingkungan, alam, dan environmental responsibility. Pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Semenjak perilaku seseorang dalam mempengaruhi keputusan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kemudian perilakunya mengalami proses penyaringan, maka pengambil keputusan akan memiliki kerangka pemikiran yang berbeda tentang bagaimana seharusnya mengambil keputusan yang dilandasi oleh etika. Seorang manajer dapat mempertanyakan tentang etika apa yang dianut organisasi dalam pengambilan keputusan. Manajer juga dapat mempertanyakan tentang bagaimana proses pengambilan keputusan, penentuan pilihan tentang sebuah proyek dilandasi oleh etika. Perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku.
Cara pandang dan persepsi pengambilan keputusan tentang etika akan menghasilkan konsep mengenai kriteria atas etika dalam pengambilan keputusan. Baiklah, yang pertama dalam kriteria etika dalam pengambilan keputusan ialah atas paham manfaat. Yang kedua, fokus atas hak atau bisa dibilang rights. Yang ketiga, berdasarkan atas keadilan atau dibilang justice. Yang keempat, fokus terhadap pemenuhan kewajiban, bisa dibilang obligation. Yang kelima, atas pandangan efek reputasi atau bisa dibilang reputation effect. Pertimbangan etika. Para pengambil keputusan bermazhab dogmatis menempatkan pandangan etika atas dasar paham manfaat untuk selalu mendapatkan laba, dan masih berlaku untuk sejumlah praktek bisnis pada saat ini. Kepentingan individu dan organisasi, kepentingan pemegang saham menjadi orientasi dalam pengambilan keputusan. Lalu bagaimana dengan kepentingan stakeholders? Menjawab pertanyaan itu, maka kriteria keadilan, pemenuhan hak asasi, pemenuhan kewajiban, dan efek reputasi dimajukan sebagai penyimbangan pandangan paham manfaat. Pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika yang dianut suatu bangsa, karena setiap bangsa punya cara pandang sendiri tentang etika. Faktor keunikan budaya merupakan pandangan yang mendasar yang menghasilkan cara pandang terhadap etika. Perbedaan cara pandang tentang etika di setiap negara atau masyarakat tertentu akan mendorong pengambil keputusan untuk mempertimbangkan kriteria etika yang cocok digunakan dalam kasus tertentu. Pertimbangan etika tidak bisa dipukul rata, namun harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Intinya, manajer dan organisasi harus selalu dan wajib untuk menerapkan pertimbangan-pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis. Studi kasus yang akan dibahas pada kali ini adalah upaya The Body Shop dalam mendukung penerapan prinsip fair trade di bidang lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Seiring dengan perkembangan industri teknologi dan perkembangan sosial, perilaku kebutuhan manusia juga ikut berubah. Salah satunya kebutuhan manusia akan kecantikan. Pertumbuhan ekonomi di sektor industri kecantikan dunia terus-menerus mengalami peningkatan. Salah satunya perusahaan The Body Shop. Perusahaan ini memproduksi produk-produk kecantikan dengan tidak hanya mencantumkan daftar bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Namun, The Body Shop juga mencantumkan sumber bahan yang digunakan dalam produk tersebut. The Body Shop menjamin bahwa bahan-bahan produk kecantikannya berasal dari bahan alami yang diproduksi oleh komunitas petani fair trade. Selain menumbuhkan kepercayaan terhadap produknya melalui branding berbahan alami, konsumen The Body Shop juga dilibatkan langsung kepada program-program kemanusiaan dan lingkungan yang diselenggarakan oleh The Body Shop. Komitmen The Body Shop dalam mendukung perubahan lingkungan dan sosial menuju keadaan yang lebih baik melalui berbagai kegiatan kampanye yang didasari oleh semangat dan nilai-nilai moral di setiap aktivitas bisnisnya. Selain itu, proses produksi yang dilakukan pun tidak lepas dari pendiri The Body Shop, menggabungkan prinsip-prinsip fair trade dan nilai-nilai moral lain seperti peduli terhadap lingkungan, menghormati hak asasi binatang, dan menentang tindakan kekerasan pada wanita. Sistem perdagangan fair trade yang digunakan oleh The Body Shop dapat dilihat pada Code of Conduct The Body Shop kepada para supplier produk perusahaan. Pada dasarnya, Code of Conduct The Body Shop berasal dari asas ethical trading. Fair trade juga merupakan penerapan perdagangan yang beretika. Di dalam The Body Shop Code of Conduct for Suppliers, terdapat prinsip fair trade yang harus diterapkan oleh para supplier dan juga berdampak pada pelaksanaan bisnis The Body Shop. Isi dari Code of Conduct The Body Shop adalah pembayaran yang tercatat dan transparan, tidak ada tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa, bebas untuk membentuk asosiasi pekerja, bebas untuk menentukan harga secara mandiri, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, kondisi kerja yang aman dan bersih, dan melaksanakan regenerasi lingkungan atau sumber daya alam.
Code of Conduct inilah yang digunakan dengan produsen-produsen fair trade yang dinamakan Community Fair Trade untuk bersama-sama menjalankan perdagangan yang adil dan etis. Sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.